Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bisa melaksanakan ibadah. Mari kita naikkan penyembahan kita memuji menyembah namanya. Kita tundukkan kepala, kita pejamkan mata kita, fokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Naikkan segala pujian syukurmu kepada Tuhan. Naikkan segala penyembahanmu. Haleluya. Bermasmur bagi nama
serahkan atas seluruh bumi ini Tuhan Yesus. Betapa mulianya nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan dan perlindungan-Mu yang sempurna dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada itu semua karena kasih karunia daripada-Mu Tuhan Yesus. Dan Tuhan, pada ibadah hari ini Tuhan Yesus, Engkau yang menjamah setiap hati kami Tuhan, baik di tempat ini maupun yang sedang menonton ibadah online ini Tuhan Yesus. Biar Engkau jamah setiap kami. Biar Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau urapi setiap kami, hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau pada hari ini Tuhan, baik pimpin pujian, singer, pemain musik, bahkan pelayan-Mu Tuhan yang melayani Engkau pada hari ini, sekecil apapun Tuhan Kau urapi. Begitu juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau urapi mulut, bibir, lidah hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu, supaya tersampaikan kepada setiap jemaat Tuhan di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan, bertumbuh, berakar, dan berbuah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami buka ibadah kami pada hari ini Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya memuji Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu tempat ini maupun yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Mari kita semangat dalam memuji Tuhan. Biarlah roh kita menyala-nyala dalam memuji Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya.
semua selalu duduk dulu ya. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala sekali lagi, kita pejamkan mata kita naikkan penyembahan lebih lagi di hadapan Tuhan.
Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang selalu luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang senantiasa dahsyat dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh kembali bersekutu dengan Engkau. Kami boleh kembali beribadah kepada Engkau Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan gagah perkasa kami, tapi karena roh Tuhan yang mempertemukan kami kembali Tuhan. Kami masih ada dan kami masih boleh kuat berdiri di dalam Engkau Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Berfirmanlah Tuhan saat ini. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Sampaikan isi hati-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biar kami semakin mengenal pribadi-Mu dalam kehidupan kami. Bukakan setiap mata rohani kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap roh yang tidak konsentrasi akan pendengaran firman Tuhan, selubung-selubung tertutup dan ilah-ilah dunia ini kami bukakan dengan selubung Kristus. Biarlah setiap benih firman yang ditaburkan Tuhan akan berbuah di dalam hati kami bagaikan tanah yang subur. Haleluya, menjadi 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Terpujilah namamu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan, amin. Shalom saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Kabarnya pasti sungguh luar biasa, amin. Bersama Tuhan selalu dahsyat, bersama Tuhan Yesus selalu luar biasa. Sukacita Tuhan senantiasa menyertai kehidupan saya dan saudara, walaupun di tengah pandemi, tapi kasih Tuhan, sukacita Tuhan, berkat Tuhan tidak mengurangi dalam kehidupan kita, amin. Jadi selalu ada berkat Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan saya dan saudara, amin. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan, Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Berikutnya adalah perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba? Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Berbahagialah orang yang mendengar dan membacakan firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan di sini tentang perkawinan di Kana. Mari kita lihat apa yang terjadi di perkawinan Kana. Mukjizat terjadi, dikatakan bahwa hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai pertama dari tanda-tandanya. Jadi
Tuhan Yesus membuat mukjizat yang pertama di perkawinan Kana. Apa sih yang membuat mukjizat terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya? Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Firman itu adalah Allah sendiri, ya. Di sini kejadian di Kana, perkawinan di Kana, kita lihat di sini Tuhan Yesus diundang dan murid-muridnya diundang dalam perkawinan itu. Tiba-tiba dalam pesta perkawinan mereka kekurangan anggur. Bayangkan saudara, kalau di dalam pesta pernikahan tiba-tiba kekurangan makanan gitu loh. Mau cari di mana gitu loh. Oh, sementara pesta masih berlangsung, kekurangan makanan. Ya. Pesta pernikahan adalah berbicara tentang apa? Sukacita, ya, menyiapkan berkat untuk orang lain menikmati. Itu adalah boleh dikatakan pesta sukacita, ya. Jadi di dalam pernikahan tersebut harusnya ada sukacita, tiba-tiba terjadi apa? Ketegangan. Kenapa? Pelayan-pelayan mungkin kebingungan karena kehabisan anggur. Nah, di dalam pesta pernikahan biasa identik dengan apa? Mereka perjamuan dengan anggur, ya. Hari-hari besar mungkin mereka dengan perjamuan anggur. Nah, tiba-tiba dalam pesta itu kekurangan anggur gitu. Nah, apa yang terjadi di saat mereka kekurangan anggur? Di situ ada Ibu Yesus juga. Ketika Ibu Yesus mengetahui mereka kekurangan anggur di dalam pesta pernikahan tersebut, Ibu Yesus tidak mencari pelayan-pelayan yang ada di situ. Dia tidak mencari yang menyiapkan makanan pesta di tempat situ, orang-orang yang menyediakan. Apa yang Ibu Yesus lakukan? Dia datang kepada Tuhan Yesus. Lihat, dia berkata, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ibu Yesus bukan berkata kepada pelayan-pelayan yang di situ yang menyiapkan makanan, tapi Ibu Yesus berkata kepada Tuhan Yesus. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Dikatakan saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Nah, di sini kita melihat, kalau kita ingin melihat mukjizat Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara, mari kita lihat bagaimana itu mukjizat terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Mukjizat terjadi di perkawinan Kana di saat Yesus hadir di dalam perkawinan tersebut. Seandainya tidak ada Tuhan Yesus hadir di dalam perkawinan Kana tersebut, maka mukjizat air diubah menjadi anggur tidak akan terjadi. Amin. Mari kita lihat. Mukjizat terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya di saat kita menghadirkan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Apakah kita menghadirkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita? Di saat kita dalam suatu kesesakan, di saat kita dalam satu problem atau dalam masalah atau dalam pergumulan, apakah kita menghadirkan Tuhan Yesus, kita mengundang Tuhan Yesus hadir dalam setiap masalah kita, mengundang Tuhan Yesus hadir dalam setiap pergumulan kita? Kalau tanpa Yesus dalam pergumulan kita, kita tidak sertakan, kita tidak mengundang Yesus ada dalam masalah kita, pergumulan kita, maka akan sulit kita untuk melihat mukjizat Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Mari kita lihat, bukan kita hanya undang Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita, bukan hanya kita mengundang Yesus di dalam pergumulan kita, di dalam masalah hidup kita,
Tapi satu hal yang penting juga, apakah kita percaya kepada kuasanya? Kenali siapa Tuhan kita, Yesus kita. Apakah kita percaya dengan kuasa Tuhan bahwa Dia sanggup menolong saya dan saudara? Apakah Dia sanggup menyelesaikan masalah saya? Kita lihat Ibu Yesus tanpa meragukan kuasa Tuhan, walaupun Tuhan Yesus berkata bahwa waktunya, saatnya belum tiba. Tapi Ibu Yesus percaya dan Dia yakin kepada siapa Dia membawa masalah, yaitu kekurangan anggur itu Dia bawa kepada siapa. Tentu saja Ibu Yesus yakin dan percaya. Makanya Dia hanya datang kepada Tuhan Yesus. Dia tidak datang kepada pelayan-pelayan yang ada di situ. Dia tidak datang kepada yang menyiapkan makanan. Dia tidak datang kepada yang menyiapkan anggur. Karena Ibu Yesus tahu bahwa tidak ada orang yang sanggup. Bayangkan di tengah pesta kekurangan anggur, mau cari di mana? Terus mau pergi ke suatu tempat. Pesta sudah selesai. Ya, hal yang simple, ya. Yang dilakukan Ibu Yesus adalah Dia datang kepada sumber pembuat mukjizat. Sumber yang menyelesaikan masalah dalam hidup kita. Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Di saat kita mengundang Yesus dalam hidup kita, apakah kita juga percaya kepada kuasa daripada Tuhan kita, Yesus Kristus? Apakah kita percaya bahwa Dia sanggup menyelesaikan masalah kita? Apakah kita percaya Dia sanggup menolong kita? Apakah kita percaya Dia sanggup membuka jalan buat kita? Apakah kita percaya bahwa Dia sanggup menyembuhkan kita? Apakah kita percaya bahwa tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan di saat Dia ada dalam hidup saya dan saudara? Mari kita lihat Ibu Yesus dengan yakin dan percaya. Walaupun ada sedikit tantangan, ada sedikit perkataan daripada Tuhan Yesus bahwa Dia berkata, saatku belum tiba. Apakah Ibu Yesus gubris dengan perkataan Yesus? Tidak. Tapi Dia percaya dengan yakin dan percaya. Dan Dia berkata, tetapi walaupun Yesus berkata, saatku belum tiba. Saatku belum tiba. Tapi apa yang diperbuat oleh Ibu Yesus? Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di sini mengajarkan kita tidak mau tahu situasi keadaan yang ada dalam kehidupan kita. Tapi kita percaya perkataan daripada firman Allah. Perkataan daripada Tuhan. Ya. Di sini dikatakan bahwa apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Amin. Berarti apa yang difirmankan Tuhan, di dalam firman Tuhan, kita percaya saja. Di saat kita percaya apa yang dikatakan, apa yang dijanjikan oleh Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan melihat mukjizat Tuhan. Dan selanjutnya kita lihat di sini, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Seandainya kalau pelayan-pelayan itu tidak mendengarkan apa yang diperkatakan Tuhan Yesus, maka mukjizat tidak akan terjadi. Tapi kamu lihat pelayan-pelayan itu nurut, walaupun
disediakan itu untuk pembasuhan. Sungguh, mujizat itu di luar akal logik kita, di luar akal sehat kita. Bayangkan, dia hanya berkata, ikutin apa mau kata Tuhan. Nah, maupun dalam kehidupan kita, apakah di tengah dalam suatu pergumulan situasi yang tidak masuk akal, kita percaya bahwa di situ ada mukjizat Tuhan? Lihat, di dalam kesesakan, di saat dalam keadaan kejepit, ketidakberdayaan seseorang, di saat dia datang kepada Tuhan, dia harus percaya dalam situasi keadaan apapun bahwa Tuhan sanggup melakukan mukjizat di luar keterbatasan kita, di luar ketidakmampuan kita. Justru kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Rasul Paulus berkata, justru dalam kelemahan mula kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Justru dalam keterbatasan dalam hidup kita, kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Kenapa? Karena Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya. Bahwa Tuhan ingatkan kita bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mari kita lihat, ya, apakah pelayan-pelayan itu menuruti apa perkataan daripada Tuhan Yesus? Mereka menuruti, suruh penuhin itu tempayan-tempayan, ya. Padahal itu untuk pembasuhan. Kalau secara logika, dia berpikir, mau ngapain? Gak ada kerjaan ya? Kok disuruh isi air? Itu kan buat pembasuh kan kotor. Masa mau diminum? Ya kan? Tapi itulah Tuhan. Mukjizat dibuat di luar logika kita. Mukjizat Tuhan dibuat di dalam kelemahan kita. Mukjizat dibuat di luar keterbatasan kita. Tapi kuasa Tuhan tidak pernah terbatas dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Kalau saat-saat ini kita bisa melewati hari-hari di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah pergumulan, di dalam ekonomi, dalam segala hal, kita masih ada dan sebagaimana kita ada dan masih kita bertahan, semua itu adalah mukjizat Tuhan. Iman kita masih bertahan di dalam Tuhan, itu semua karena mukjizat Tuhan. Amin. Bukan diukur dengan uang, tidak. Mukjizat Tuhan terbesar dalam hidup kita adalah keselamatan. Iman kita tetap percaya kepada Dia. Amin. Nah, kita lihat, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Ya, lihat. Mukjizat Tuhan luar biasa. Di saat kita taat kepada firman Tuhan. Di saat kita taat kepada perkataannya. Di saat kita taat kepada perintahnya. Amin. Ketaatan mendatangkan berkat Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Ketaatan mendatangkan mukjizat dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Mari kita belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Kalau kita ingin melihat mukjizat terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, hadirkan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Di saat kita bukan hadirkan Tuhan dalam hidup saya dan saudara, tapi kita harus percaya kepada kuasanya. Percaya kepada kuasanya. Percaya kepada perkataannya. Percaya kepada firman-Nya. Dan ingat, justru dalam kelemahan kitalah kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Justru dalam kelemahan kitalah, justru dalam keterbatasan kitalah, mukjizat terjadi pada setiap orang percaya.
Di saat kita percaya, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, ya, apa yang tidak pernah kita lihat, itulah yang Tuhan siapkan buat kita orang-orang percaya. Amin. Mukjizat nyata dalam kehidupan setiap orang percaya. Kenapa? Mukjizat itu adalah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan orang-orang percaya. Mukjizat Tuhan dinyatakan adalah supaya kita tahu dan kita tetap percaya kepada Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang senantiasa menyertai dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, siang dengan tiang awan, malam dengan tiang api. Itulah penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Walaupun di tengah pandemi, tapi kita tetap percaya kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan nyata dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh itu saudara kekasih dalam Tuhan, apapun menjadi pergumulanmu, apapun yang engkau hadapin saat ini, tetap percaya bahwa mukjizat Tuhan nyata dalam kehidupan setiap orang percaya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami Tuhan. Mengingatkan kami orang-orang percaya. Di saat Tuhan kami ingin melihat mukjizat-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami harus menghadirkan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Di saat kami ingin melihat mukjizat Tuhan, bahwa kami harus percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sanggup menolong kami dan sanggup melakukan mukjizat dalam hidup kami. Dan firman-Mu mengingatkan kami pada saat ini bahwa Tuhan, justru di dalam keterbatasan kami, justru dalam kelemahan kamilah kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kuatkan dan teguhkan iman kami di dalam Engkau. Biar kami tetap berpegang teguh akan janji-janji-Mu, akan firman-Mu, perkataan-Mu dalam hidup kami. Materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Bungkus pagari kami semua dengan kuasa darah-Mu. Haleluya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Biarlah di hati kami bagaikan tanah yang subur Tuhan. Setiap benih firman yang ditaburkan akan bertumbuh di dalam hati kami bagaikan tanah yang subur. Boleh menjadi 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semakin kami akan berbuah dan berbuah di dalam Engkau. Terima kasih Bapa Surgawi. Haleluya. Haleluya. Kalau selama ini kami meragukan kuasa-Mu Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami Tuhan, berikan kami keyakinan iman yang teguh di dalam Engkau, bahwa mukjizat-Mu nyata bagi setiap orang percaya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita masuk dalam penyembahan. Haleluya Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus menjamah setiap kami, memberkati setiap kami, mengurapi setiap kami. Haleluya. Terima kasih. Yesus
kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Allah Roh Kudus. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Haleluya. Amin. Bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan berkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Mari jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan, kita bersatu dalam doa syafaat. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah raya pada hari ini Tuhan. Engkau telah menyertai dari awal hingga akhir Bapa. Biarlah Tuhan ibadah kami boleh berkenan di hati-Mu Tuhan. Bapa, kami berterima kasih untuk setiap firman yang telah disampaikan Tuhan. Biarlah kami boleh menerima setiap mukjizat-mukjizat-Mu Bapa. Biarlah kami boleh memiliki hati yang yakin dan percaya akan mukjizat-Mu Bapa. Biarlah Tuhan mukjizat-Mu boleh nyata atas hidup kami Bapa. Engkau urapi lebih lagi hamba-Mu dalam menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau berikan hikmat, marifat pada hamba-Mu dalam penyampaian firman Bapa. Kami juga ingin bersatu hati Tuhan, mengangkat kedua tangan kami, berdoa untuk Gembala Sidang tempat ini Tuhan, Ibu Pendeta Feni Febrianita Tuhan. Biar Tuhan Engkau berikan jubah kerendahan hati kepada di setiap pelayanannya Bapa. Engkau berikan kesehatan yang luar biasa kepada beliau Bapa untuk melayani Engkau Bapa. Engkau berikan tanda-tanda heran di setiap pelayanannya Bapa. Engkau nyatakan mukjizat-mukjizat lewat tangannya Bapa. Boleh banyak jiwa yang diselamatkan Tuhan. Engkau memberkati anak-anaknya Tuhan dalam melayani Tuhan. Engkau memberikan kesatuan hati Bapa. Engkau memberkati usaha pekerjaannya Bapa. Biar Tuhan mereka boleh menjadi penopang Gembala Sidang tempat ini Tuhan dalam melayani Engkau Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap hamba-hamba yang telah melayani Engkau pada malam hari ini Tuhan. Engkau ikatkan dengan tali kasih Tuhan setiap pelayanan kami Tuhan. Baik pemimpin pujian, singer, pemain musik Tuhan. Engkau berikan kesatuan hati dalam menaikkan suatu pujian Tuhan. Biar pujian tersebut dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Engkau memberkati setiap hamba-hamba yang telah melayani Engkau sekecil apapun itu Tuhan. Biar Tuhan pelayanan kami boleh menjadi berkat atas banyak orang Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat yang sudah beribadah pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap pekerjaan. Engkau memberikan kelancaran untuk setiap usahanya Bapa. Engkau memberikan kesehatan. Engkau memberkati keluarganya Bapa. Biar Tuhan Engkau memberikan hati yang lebih sungguh pada Engkau Tuhan, hati yang lebih cinta kepada Engkau Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia. Biar Tuhan pemulihan boleh terjadi atas bangsa kami Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami dari yang teratas sampai terbawah Tuhan. Engkau memberkati Bapak Jokowi Tuhan selaku Presiden Tuhan. Biar Tuhan setiap keputusan yang diambil oleh Bapak Jokowi berasal dari Engkau Bapa. Engkau memberikan terobosan-terobosan baru kepada bangsa kami Tuhan. Engkau memberikan pemulihan di dalam ekonomi. Engkau memberikan pemulihan di dalam pendidikan. Engkau memberikan pemulihan di dalam kesehatan Bapa. Engkau memberikan pemulihan di dalam iman Tuhan. Engkau juga memberikan penghiburan pada setiap kota-kota yang mengalami bencana-bencana alam Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan penghiburan Tuhan kepada mereka semua Tuhan. Bapak, kami juga ingin berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan, maupun tangan-tangan yang belum sempat memberi Tuhan. Engkau mencurahkan berkat pada setiap mereka Tuhan dalam memberikan persembahan Tuhan. Biarlah Tuhan lewat persembahan ini dapat digunakan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kekasih-kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat kasih karunia, berkat damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, penyertaan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan membawa kita pulang ke rumah Bapa di surga untuk hidup kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan katakan, Amin.